Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri yang akan memaparkan tugas aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan fasilitator kami, Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Mistiah. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, JGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program yang diangkat di sini adalah tentang Sekolahku Hijau. Latar belakang dari program yang direncanakan adalah lingkungan sekolah yang berada di pedesaan yang memiliki halaman luas, taman, dan lahan di belakang sekolah yang kurang terawat, hanya ditumbuhi rumput, serta adanya sampah plastik atau botol yang menumpuk membuat suasana tidak nyaman yang akhirnya mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Kondisi inilah yang menginisiasi guru untuk membuat satu program yang mampu menumbuhkan kepedulian siswa dan warga sekolah terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih dengan merancang suatu program yaitu Sekolah Hijau. Tujuan dari program ini yang pertama adalah menumbuhkan kepemimpinan murid serta menciptakan interaksi murid dengan lingkungan dalam rangka meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Yang kedua, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang keempat, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Deskripsi program tentang Sekolahku Hijau. Sekolahku Hijau merupakan jenis program kokurikuler di mana yang menjadi target adalah seluruh murid, tetapi yang menjadi target utama adalah kelas 4, 5, dan 6 dan untuk kelas bawah masih dalam tahap pengenalan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid serta menciptakan interaksi murid dengan lingkungannya dalam rangka meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Dengan adanya kebun dan taman juga dapat menjadi sumber belajar bagi murid. Program ini dilakukan setiap hari Jumat selama 1 jam dan merupakan pengembangan dari kegiatan Jumat Bersih. Dan yang terlibat adalah murid kelas 4, 5, 6 dan guru kelas masing-masing serta adanya tim dari setiap kelas yang bertugas mengelola dan mengatur tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan program ini. Adapun jenis kegiatan dari program ini antara lain, yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah dengan kegiatan Jumat Bersih. Yang kedua, memilah sampah dan memanfaatkannya menjadi barang yang lebih berguna. Yang ketiga, penghijauan lingkungan meliputi menanam dan merawat bunga di taman, berkebun di belakang sekolah, dan juga menanam tanaman toga. Prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kepedulian komunitas sekolah terhadap lingkungan untuk menciptakan sekolah yang hijau, asri, dan bersih melalui program Sekolahku Hijau. Untuk melakukan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan tahapan bagja. Dalam kegiatan aksi nyata ini, kami diminta untuk menjalankan 2 tahapan, yaitu B dan A. Tahapan bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa kita meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan? Kedua, bagaimana meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungan sekolah saat ini? Keempat, siapa yang akan diajak bekerja sama? Dan yang terakhir,
Sumber daya apa yang ada di sekolah sebagai daya dukung atau aset? Selanjutnya adalah tindakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat tentang prakasa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, berdiskusi dengan murid untuk menggali informasi tentang kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengetahui kondisi lingkungan sekolah saat ini. Yang keempat, melibatkan semua komunitas sekolah termasuk wali murid. Dan yang kelima, bersama dengan murid memetakan sumber daya yang dimiliki sekolah sebagai aset atau daya dukung program tersebut. Adapun rencana yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah berdiskusi dengan murid mengenai yang pertama, program yang akan dapat meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan. Yang kedua, kapan pelaksanaannya. Ketiga, di mana dilaksanakan. Keempat, siapa yang dilibatkan. Yang kelima, aset sekolah apa sebagai penunjang program. Adapun aset atau kekuatan sumber daya yang diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia yang meliputi kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid. Dan waktu yang diperlukan adalah 2 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak atau CGP itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana pemikiran kita lingkungan yang asli, bagaimana lingkungan yang bisa bagaimana. Sekarang selanjutnya kita akan memetakan aset yang ada di sekolah kita yang dapat mendukung program yang akan kita laksanakan. Tadi sudah menerima kopi semua. Sudah, nah sekarang silakan kemarin kita sudah pernah belajar tentang pemetaan aset. Kemarin perwakilan kelas 456 ya. Nah, sekarang aset itu ada 7, sudah disebutkan depan ada 7. Nanti silakan kalian kelompokkan aset yang ada di sekolah kita. Kalau sudah nanti kita akan depan. Berikut adalah catatan refleksi pada tahapan buat pertanyaan yang menggunakan model 4P. Yang pertama, peristiwa atau fact. Sekolahku Hijau merupakan sebuah program yang dirancang untuk menumbuhkan kepemimpinan murid serta menciptakan interaksi murid dengan lingkungannya dalam rangka meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Latar belakang program ini adalah lingkungan sekolah yang berada di pedesaan yang memiliki halaman luas, taman, dan lahan di belakang sekolah yang kurang terawat, hanya ditumbuhi rumput, serta adanya sampah plastik atau botol yang menumpuk membuat suasana tidak nyaman yang akhirnya mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Kondisi ini menginisiasi guru untuk membuat suatu program yang mampu menumbuhkan kepedulian siswa dan warga sekolah terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Program ini dirancang dengan menggunakan tahapan baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan, saya merumuskan pertanyaan utama program Sekolahku Hijau seperti apa yang benar-benar berdampak positif pada murid. Untuk itulah pada hari Jumat 9 Juni tahun 2023 bertempat di ruang kepala sekolah, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Setelah itu saya juga berdiskusi dengan perwakilan murid kelas 4, 5, dan 6 untuk menggali informasi dari murid tentang kepedulian murid terhadap lingkungan serta memetakan aset yang ada. Selain itu saya juga melibatkan komunitas sekolah dan wali murid dalam kegiatan ini. Dan hasil dari kegiatan aksi nyata pada tahap ini adalah seluruh warga sekolah sepakat bahwa untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui program Sekolahku Hijau.
Yang kedua, perasaan atau feeling. Pada saat menjalankan aksi nyata pada tahap buat pertanyaan ini, saya merasa bersyukur dan senang karena kepala sekolah dan juga rekan sejawat memberikan tanggapan yang positif serta mendukung prakasa perubahan yang ingin dilakukan dalam program Sekolahku Hijau. Begitu juga dengan murid-murid saya, mereka sangat aktif dan kreatif untuk memberikan ide-ide dan pemikirannya dalam program ini. Selain itu, komunitas sekolah dan wali murid juga antusias dan mendukung program ini. Yang ketiga, pembelajaran atau finding. Salah satu pembelajaran yang saya dapatkan dari tahapan aksi nyata buat pertanyaan adalah pentingnya berdiskusi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, komunitas sekolah maupun wali murid. Melalui diskusi tersebut kita dapat saling berbagi informasi, ide-ide, pemikiran, serta memberikan saran dan masukan. Selain itu, melibatkan siswa dalam setiap kegiatan akan menumbuhkan kepemimpinan murid karena memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapatnya, memilih pilihan sesuai minatnya, dan merasa memiliki program yang bermanfaat bagi mereka. Dengan keterlibatan aktif siswa dan antusias yang tinggi, program ini akan mampu menumbuhkan kepemimpinan murid menuju profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan diskusi dan berkolaborasi yang melibatkan seluruh komunitas sekolah, diharapkan program ini dapat berhasil diterapkan. Tantangan yang muncul diharapkan dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan konsisten dan mampu menumbuhkan kepemimpinan murid serta menciptakan interaksi murid dengan lingkungan dalam rangka meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Kelemahan pada tahap ini akan dijadikan pelajaran berharga untuk menghindari kesalahan di tahap berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: jenis kegiatan apa yang menarik dan disukai murid yang dapat meningkatkan kepedulian murid untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih? Yang kedua, yang mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan kepedulian siswa terhadap lingkungan? Yang ketiga, pengalaman seperti apa yang dimiliki murid serta guru saat melakukan kegiatan peduli lingkungan? Dan yang keempat, daya dukung atau aset seperti apa yang harus dimiliki agar dapat terwujud program yang direncanakan. Tindakan. Yang pertama, murid memberikan pendapat tentang aktivitas yang menyenangkan bagi murid dalam kepedulian pada lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Yang kedua, mendiskusikan dengan kepala sekolah tentang kebijakan sekolah yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan dan interaksi sosial. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid tentang kegiatan peduli lingkungan yang diminati. Yang keempat adalah melibatkan murid untuk mendata aset atau daya dukung yang dimiliki komunitas sekolah. Adapun rencananya yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah: yang pertama, curah pendapat bersama murid untuk mengetahui jenis kegiatan yang dapat dilakukan dan diminati untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih melalui program Sekolah Hijau. Yang kedua, berdiskusi dengan murid mengenai aset atau sumber daya yang dimiliki dan mendukung program yang diajukan. Aset atau kekuatan yang berdaya yang dapat diberdayakan adalah: yang pertama, modal manusia, yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, tukang kebun atau petugas kebersihan. Adapun modal lingkungannya meliputi halaman sekolah, taman, lahan di belakang sekolah, dan modal politiknya adalah kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1-3 hari dan penanggung jawabnya adalah CKP dan wali kelas masing-masing. Berikut adalah catatan refleksi pada tahapan ambil pelajaran. Yang pertama, peristiwa atau fact. Setelah menyelesaikan tahap pertama buat pertanyaan utama, saya melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran.
Pada tahap ini, hal yang saya lakukan adalah dengan menemukan potensi, menggali fakta-fakta, dan berdiskusi dengan cara mengadakan curah pendapat bersama siswa untuk mengetahui jenis kegiatan yang diminati untuk menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bersih, serta mengenali aset yang dapat mendukung program tersebut. Di tahap ini saya tetap melibatkan kepala sekolah untuk berdiskusi terkait kebijakan kepala sekolah yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan. Selain itu, rekan guru juga saya libatkan untuk berbagi pengalaman terkait pengalaman melakukan kegiatan peduli lingkungan. Kegiatan ini saya lakukan selama 2 hari. Hari pertama berdiskusi dengan kepala sekolah dan bertukar pengalaman dengan rekan sejawat, sedangkan hari kedua melakukan curah pendapat dengan siswa. Selanjutnya adalah perasaan atau feeling. Perasaan saya saat melakukan kegiatan aksi nyata pada tahap ambil pelajaran ini adalah bersemangat dan antusias dalam melakukan curah pendapat untuk mengidentifikasi minat siswa dan menemukan aset sekolah yang mendukung program Sekolahku Hijau. Semangat saya semakin meningkat ketika kepala sekolah menyampaikan kebijakannya yang berkaitan dengan kegiatan peduli lingkungan. Saya menyadari bahwa program yang direncanakan ini akan berdampak positif bagi siswa untuk mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Berikutnya adalah pembelajaran atau finding. Dari pengalaman pelaksanaan aksi nyata pada tahap ambil pelajaran, saya mendapatkan pemahaman bahwa sangat penting melibatkan murid dalam membuat program sehingga akan menghasilkan program yang berdampak positif bagi murid. Murid dilibatkan dalam kegiatan yang menumbuhkan kreativitas sehingga ide-ide tersebut terrealisasi dan murid mengetahui apa yang sudah mereka lakukan dan merefleksikannya. Selain itu, sebagai seorang guru penting untuk melibatkan siswa dalam setiap aktivitas dan keputusan yang dibuat termasuk perencanaan program. Siswa memiliki voice, choice, dan ownership yang perlu difasilitasi oleh sekolah. Dengan melibatkan siswa secara aktif, kita dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang terakhir adalah penerapan untuk ke depan atau future. Melalui tahapan ambil pelajaran ini, guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat merancang dan mengelola program yang berdampak positif pada murid dengan memanfaatkan kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah. Saya akan menerapkan hasil refleksi, pendapat, dan pilihan murid pada program Sekolahku Hijau yang akan dilaksanakan sehingga program tersebut dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan karakter profil pelajar Pancasila. Dalam tahap berikutnya yaitu gali mimpi, diharapkan dapat mengatasi kekurangan yang teridentifikasi sebelumnya. Dengan demikian program ini terus dapat diperbaiki dan memberikan dampak positif pada murid. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.3. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.